Sekarang kita akan baca ayat yang ke-26 dari Amsal 21. Demikian bunyi firman Tuhan, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Nah, bagian yang pertama yang kita pelajari ini adalah perbedaan antara nafsu dan kasih. Ya, nafsu itu begini, Bapak Ibu sekalian, mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kasih, kita udah melihat contoh daripada Tuhan, yaitu memberi dan memberi. Bahkan dikatakan memberi tanpa batas. Ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-26 dikatakan gini, sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Ya, jadi yang dipikirkan itu hanya tentang aku, diriku, dan saya. Itu orang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang penting gimana aku ini senang. Bukan yang dipikirkan apa yang Tuhan senang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, udah lama banget jadi orang Kristen. Selalu yang dipikirkan bagaimana agar hidupku senang. Ya, ini adalah pikiran yang kebalik, Bapak Ibu sekalian. Matius 6 ayat 33, itu kalau kita pinter, kita bijak, bisa menerapkan dalam hidup kita sehari-hari, hidup kita akan senang selamanya, bukan karena kita mikirin diri kita. Matius 6 ayat 33 kan bilang gini, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang benar itu orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, yang dipikirkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa dia akan memberi tanpa batas kepada Tuhan, memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan, ya kan? Memberi tenaga yang terbaik untuk Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, dan semuanya dilakukan tanpa batas. Sehingga orang-orang yang demikian itu artinya menurut terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam bahasa Indonesia masa kini, itu hidupnya itu lurus, ya. Hidupnya lurus, Bapak Ibu sekalian. Maka itu pesan Tuhan yang pertama dari Amsal 21 ayat yang ke-26. Mari Bapak Ibu sekalian, hiduplah sebagai orang yang benar, orang yang cinta akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga yang dipikirkan mulai hari ini bukan tentang nafsu, tentang bagaimana menyenangkan diri sendiri, tapi mulai pikirkan bagaimana menyenangkan orang lain, yaitu dengan cara memberi tanpa batas, menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor satu dalam hidup ini. Kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan kita nggak bisa disogok. Ya, Tuhan kita nggak bisa disuap. Saya suka dengan ayat yang mengatakan bahwa manusia melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hati. Orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Sekali lagi, orang yang mengasihi dia pasti memberi.
Tapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Orang fasik itu suka memberi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena Tuhan tahu, dikatakan korban orang fasik adalah kekejian. Mengapa? Karena orang-orang fasik, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi hidupnya nggak takut akan Tuhan, apa yang dikerjakan itu ada motivasi yang nggak benar, ada motivasi yang tidak tulus. Dan itu, kata Alkitab, adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan kita nggak bisa disogok dengan penampilan-penampilan kita, di mana penampilan-penampilan itu hanya semu, hanya kepalsuan. Ya. Kalau manusia masih bisa disogok, hamba Tuhan masih bisa disogok. Sekali lagi, Tuhan nggak bisa disogok, Tuhan nggak bisa disuap, tapi manusia bisa disuap, hamba Tuhan juga bisa disogok. Manusia atau hamba Tuhan yang disogok itu dia berani kompromi dan membelokkan ayat-ayat Alkitab, ya, membelokkan hukum-hukum Alkitab sesuai tergantung siapa yang menyogok, siapa yang memberi lebih banyak. Maka itu kalau orang datang kepada saya ketika mereka ada masalah, khususnya ketika ada perselisihan antara suami, istri, orang tua, anak, atau satu dengan yang lainnya, saya bilang bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya kacungnya Tuhan. Saya ini bukan hambanya Bapak atau hambanya Ibu, sehingga Bapak dan Ibu nggak bisa suruh-suruh saya. Ya kan, ada yang bilang gini, Pak, tolong beritahu itu, ya, istri saya itu begini, begitu, begini, begitu. Ya kan? Atau ada istri yang bilang begini, Pak, tolong kasih tahu suami saya itu begini, begitu. Atau ada orang tua yang datang kepada saya dan bilang, Pak, tolong beritahu anak saya atau menantu saya yang begini, begitu. Ya kan? Nah, karena saya ini nggak bisa disogok, saya bilang begini, baik Bapak, baik Ibu, ya kan? Kalau memang yang Bapak atau Ibu katakan itu benar, maka cara menghadapi mereka itu harus begini, begitu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa suruh-suruh saya. Saya ini bukan kacungnya Bapak dan Ibu, tapi saya ini kacungnya Tuhan, hambanya Tuhan. Bapak Ibu boleh memberi kepada saya, tapi saya akan tetap berada di dalam kebenaran. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan tegas berkata bahwa korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ya, ada orang-orang yang sukanya memberi, ini orang-orang yang ngaku dirinya Kristen tapi sesungguhnya bukan Kristen, Bapak Ibu sekalian. Dia kalau memberi harus diposting, ya kan? Diposting di sosial media, ya kan? Harus mengucapkan terima kasih di sosial media sudah terima sesuatu, ya. Jadi tujuannya orang ini memberi untuk popularitas diri sendiri. Nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia, orang-orang tidak kenal Tuhan itu kalau mau memberi sesuatu, panggil wartawan, ya panggil ini itu difoto dan kemudian diposting ya secara sengaja. Sehingga apa? Sehingga orang langsung bilang gini, wah orang itu hebat. Nah Alkitab bilang gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberi, ya tangan kiri itu memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi kalau kita memberi kemudian kita pamer-pamer, Bapak Ibu sekalian, maka
kita udah nggak bakalan dapat upahnya. Upahnya apa ya? Waktu kamu pamer-pamer itu, udah itu aja di upahnya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari biarlah kita menjadi orang-orang yang meninggalkan hidup kefasikan. Hiduplah sebagai orang yang benar, orang yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita memberi, ketika kita berkorban, semua dilakukan untuk Tuhan. Bukankah hukum yang utama dari Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia demikian juga. Seperti engkau mengasihi dirimu. Lakukan semua dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi, ketika kita melayani, ketika melakukan semuanya, yang perlu kita periksa, apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan untuk kita bertobat. Jadi yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita tidak bisa disogok. Tuhan kita nggak bisa disuap. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu di ayat 31. Dikatakan begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, ayat yang ke-31 ini mau berbicara kepada kita bahwa pentingnya hidup ini untuk mengandalkan Tuhan. Ya, penting sekali hidup ini untuk mengandalkan Tuhan. Sebab sesungguhnya kemenangan itu hanya di tangan Tuhan. Di sini dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ini artinya kita itu perlu memiliki ini dan itu. Kita perlu merencanakan ini dan itu. Seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita harus merencanakan untuk masa depan kita. Itu perlu, karena itu adalah bagian kita. Tetapi yang tidak boleh diabaikan bahwa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan. Alkitab menceritakan banyak sekali bagaimana ketika para tokoh-tokoh itu mengandalkan Tuhan. Salah satu yang terkenal yaitu Raja Hizkia, ya. Itu raja yang hebat di Israel itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, waktu satu hari itu kerajaan Sanherib, ya, Asyur itu datang untuk mengepung Yerusalem itu. Dan Hizkia menjadi takut. Mengapa? Karena Sanherib ini jago perang. 54 kota di sekitarnya itu berhasil ditaklukkan. Dan Sanherib ini ateis. Nggak takut akan Tuhan, nggak percaya akan Tuhan, nggak percaya akan dewa-dewi. Jadi waktu dia menyerang kota, menyerang kerajaan, itu semua rumah-rumah penyembahan itu dihancurkan. Jadi dia benar-benar ateis. Dan dia jago perang dan selalu menang. Nah, sekarang setelah 54 wilayah, 54 kerajaan di sekitarnya berhasil ditaklukkan dengan kekuatan yang besar, dia mau menaklukkan Yehuda ini, ya. Dan Hizkia menjadi takut. Tapi luar biasa, meskipun Yehuda punya kuda, punya tentara, tapi dia tahu peperangan itu kemenangan ada di tangan Tuhan. Maka kemudian Yehuda, Raja Hizkia itu menghadapkan masalah ini kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan menyertai, menolong, memberkati Hizkia, dan akhirnya
Sanherib dengan kekuatan yang besar itu hanya dalam satu malam dengan pertolongan daripada Tuhan, mereka itu bisa saling bunuh-membunuh sehingga 185.000 tentara Sanherib itu motiar, ya kan? Mati semuanya. Dan Hizkia mengalami kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan yang menolong. Mengapa Hizkia mengalami kemenangan? Karena Hizkia mengandalkan Tuhan. Amsal 21 ayat 31 mau mengajarkan kepada setiap kita, mari kita andalkan Tuhan di setiap jalan hidup kita. Maka seperti yang dikatakan Alkitab, sungguh di dalam Tuhan itu ada masa depan yang cerah, itu akan menjadi bagian kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku udah tua, tapi aku melihat orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya, mereka semuanya berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang meminta-minta roti. Yang dimaksudkan oleh Daud ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang terlambat. Kalau hari ini kita asal-asalan cari Tuhan, hanya dengan setengah hati, mari mulai cari Tuhan dengan segenap hati. Mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai mengandalkan Tuhan. Maka percayalah di tahun 2023, apapun situasinya, Tuhan sanggup mengangkat kita, Tuhan sanggup memulihkan kita, dan Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kita atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Amsal pasal 21. Yang pertama, kita belajar tentang nafsu dan kasih. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan itu melihat hati kita sampai bagian yang terdalam. Dan yang ketiga, pentingnya kita untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biar kami mau meninggalkan hidup dari kefasikan. Kami mau hidup sebagai orang benar yang memberi tanpa batas. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat menjaga hati kami sedemikian tetap benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak bisa disuap. Dan yang ketiga, biar kami mengandalkan Tuhan di setiap jalan hidup kami. Dan kami percaya oleh karena Kristus Yesus Tuhan, kami ini lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.